Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Dia memudahkan kita untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada bab yang pertama, yaitu bab fadl tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa yang gugur disebabkan karena tauhid. Kita sudah baca satu ayat pertama beliau bawakan pada bab ini, bab tentang keutamaan tauhid. Beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di ayat itu sudah kita bahas ya. Di ayat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaan tauhid, yaitu ulaika lahumul amn. Mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Jadi orang-orang yang menjaga tauhidnya, tidak mengotori dengan kesyirikan, maka mereka itu akan mendapatkan keamanan. Keamanan di dunia, keamanan di alam kubur, dan keamanan ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Baik. Kemudian berikutnya kita pindah pada hadis. Ada beberapa hadis yang dibawakan di sini. Hadis-hadis terkait keutamaan tauhid. Kata beliau, an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala, dari Ubadah ibn Samit, sahabat Nabi Ubadah ibn Samit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Ya, ini sahabat ini Ubadah ibn Samit, ini salah satu sahabat yang ikut mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempersaksikan
Siapa yang menyatakan syahidah, mempersaksikan, menyatakan ya bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, dan juga dia menyatakan dan mempersaksikan bahwa Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Demikian pula dia juga menyatakan dan mempersaksikan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian wa kalimatuhu alqaha, dan kalimat Allah ucapkan kepada Maryam, dan dia juga mempersaksikan bahwa surga itu benar adanya, neraka itu juga benar adanya. Nah, ini semua poin-poinnya ya. Baru sebutkan keutamaannya. Apa keutamaan bagi orang yang mempersaksikan ini semua? Di sini maknanya mempersaksikan, ya, mengucapkan, meyakini dan mengamalkan, itu maknanya. Dia ucapkan ini, dia yakini, dan dia amalkan konsekuensinya. Dia amalkan kandungan apa yang dia ucapkan. Nah, ini dia poinnya. Jadi pertama kali dikatakan, siapa yang mengucapkan, mempersaksikan, meyakini dan mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia yakini itu, dia amalkan itu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dia tidak menyembah yang lain selama hidupnya. Semua ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah. Tidak ada ibadah kepada yang lain. Itu maknanya. Kemudian yang kedua tadi, dia mempersaksikan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Ya, dia meyakini bahwa Muhammad itu hanya hamba dan dia adalah Rasul. Kalau hamba berarti tidak boleh diibadahi karena dia hamba. Ya, tidak boleh kita berikan sifat-sifat ketuhanan karena dia hanya hamba. Itu harus kita yakini. Karena ada sebagian kaum muslimin, karena cintanya kepada Nabi, dasarnya cintanya kepada Nabi, terlalu berlebih-lebihan, kelewatan dalam menyikapi Rasulullah. Tidak lagi menjadikan Nabi sebagai hamba, tapi mereka sudah memposisikan Nabi layaknya seperti Tuhan. Ya kan? Itu ada sebagian kaum muslimin seperti itu. Baik. Ya, karena misalnya di beberapa bait-bait syair ya, sebenarnya ada pembahas, tapi ringkas saja, bahwa ada sebagian kaum muslimin itu tidak lagi memperlakukan Nabi sebagai hamba, tapi sudah diberikan sifat-sifat ketuhanan. Contoh, ada beberapa bait syair ya, yang ditulis oleh penyair-penyair muslim. Kemudian bait ini diamalkan, dihafal di pesantren-pesantren. Tapi bait syair itu ada masalah. Contoh ya, ada bait syair yang namanya Al-Burda, qasidah Al-Burda ya. Di bait dikatakan ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil alami. Itu bait syair itu Al-Burda. Wahai manusia, makhluk yang paling mulia. Siapa yang dia maksud? Muhammad. Mali man aludu bihi, tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali siwaka. Tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali hanya kepadamu. Inda hululil hadithil alami, ketika terjadi bencana yang merata di mana-mana. Ketika terjadi bencana yang melanda di mana-mana, apa dia bilang? Tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali hanya kepadamu. Jelas?
Ini bahaya sebenarnya. Kalimat-kalimat ini bukan lagi memposisikan Nabi sebagai hamba. Nabi hanya hamba. Nabi sendiri ketika ada bahaya, Nabi memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, kan begitu. Bukan Nabi di tempat berlindung. Jelas ya, contoh ada. Iya. Makanya para ulama seperti Imam Syaukani, rahimahullah taala, ulama dari Yaman, Syaukani, masyhur ya, menulis kitab Nailul Awtar. Ketika beliau menyebutkan ibadah syahid, langsung beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa disebut ucapan musibah ini? Ini bagi saya musibah. Ya. Banyak nanti ada pembahasan, ada bab nanti tentang dulu terhadap orang soleh. Haramnya dulu berlebih-lebihan dalam mengkultuskan orang soleh. Nanti kita bahas. Ini syarat saja ya. Karena di hadis dikatakan seorang muslim itu harus menyatakan, meyakini dan mengamalkan bahwa Muhammad itu ingat, Muhammad hanya hamba Allah, bukan Tuhan. Ada lagi sama dengan syair sama. Dia mengatakan wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Coba dia. Wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Di antara ilmu, di antara pengetahuan Muhammad yang kamu tahu punya ilmu adalah engkau mengetahui apa yang ada di Lauhul Mahfuz yang tercatat. Takdir makhluk sampai hari kiamat yang tercatat di dalam Mahfuz. Menurut Syekh ini Muhammad tahu. Muhammad mengetahui semua takdir makhluk yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, yang disebutkan dalam hadis, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir makhluk sampai hari kiamat ya di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ditulis semuanya. Apa yang akan terjadi? Bahwa di mana ini? Di Antang ini akan ada perumahan, namanya perumahan Andalas. Di perumahan Andalas ada masjid. Nanti mereka akan kasih nama masjid apa? Pengurusnya ini, jamaahnya ini, semua sudah ada itu. Sholat subuh yang hadir tanggal ini, yang berharap ini, semua dicatat. Katanya dalam baca dikatakan wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Di antara ilmu pengetahuan pada engkau mengetahui adalah al-lawh yang ada Lauhul Mahfuz, al-qalam yang pena yang mencatat takdir. Ini juga tidak benar. Ya, banyak lagi jamaah, banyak lagi. Ya, bahkan di Syekh dikatakan cukup seseorang bernama Muhammad, ya, itu cukup dia bernama Muhammad sudah pasti selamat. Asal bernama Muhammad sudah selamat itu. Itu kan tidak benar. Kelewatan dalam memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau itu kan burda ya, qasidah burda namanya. Ada juga bait syair yang biasa kita baca juga, biasa dibaca kaum muslimin. Tapi saya tidak tahu apakah maknanya dipahami atau bagaimana, saya tidak tahu. Allah a'lam. Ya. Ada biasa begini. Anta lirrusuli khitab. Anta lil maula syakur. Abdukal miskin yarju fadlakal jammal ghafir. Ya, itu baik saya. Biasa orang lakukan. Biasa dilakukan. Kalau di kalangan orang Bugis, biasanya dia lagu-lagunya begini. Anta lirrusuli khitamu, oi anta lil maula syakuru. Abdukan miskinu yarju, oi fadlaka jamal ghafiru. Itu biasa dilakukan itu. Sering dibaca pada saat acara pengantin, acara apa.
Coba kita lihat apa maknanya itu. Kadang-kadang kita baca itu tidak paham apa artinya. Coba kita lihat. Anta, engkau. Siapa yang dimaksud? Muhammad. Birrusuli khitab, penutup para nabi. Betul tidak? Betul. Anta lil maula syakur. Engkau wahai Muhammad adalah pemimpin. Maula artinya pimpinannya semua orang-orang yang bersyukur. Betul? Betul. Karena Nabi Muhammad paling bersyukur. Dari semua orang bersyukur, Nabi Muhammad paling hebat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Di sini tidak ada masalah. Setelahnya, di sini yang ada masalah. Setelahnya di masalah abdukal miskin, hambamu yang miskin ini. Langsung itu. Tidak ada jeda itu. Jadi anta lirrusuli khitab, anta lil maula syakur, abdukal miskin, hambamu yang miskin ini yarju fadlakal jambal ghafir, mengharapkan keutamaanmu yang sangat banyak. Saya tidak tahu bagaimana ini maksudnya, tapi begitu artinya. Abduka, hambamu al-miskin, yang miskin ini yarju, berharap. Mengharap apa yang saya harap, fadlaka, keutamaan al-jam al-ghafir yang sangat banyak dan melimpah. Subhanallah. Ya, kira-kira layak tak Nabi Muhammad diposisikan seperti itu? Tidak. Nabi Muhammad hamba, minta kepada yang menciptakan ini hamba. Ya. Ada banyak. Ya, anta ghaffarul khataya, ya mujiru minas sa'id, anta sattarul masawi wa muqilul azara. Engkau ghaffarul khataya, memberikan ampunan pada dosa-dosa. Ya mujiru minas sa'id, yang menyelamatkan dari neraka sa'id. Subhanallah. Ya, jadi barakallahu, insyaallah nanti ada babak khusus ya tentang tidak boleh ya kita terlalu bulu berlebih-lebihan dalam memuliakan para orang soleh. Boleh kita muliakan orang soleh, boleh kita sanjung, tapi jangan kita berlebih-lebihan sampai kemudian kita kasih sifat-sifat ketuhanan. Muhammad adalah hamba Allah. Ya. Dan Rasulullah itu berapa kali menegur sahabat. Ya. Ketika ada sahabat berkata kepada Nabi, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Ketika ada sahabat bilang begitu, Masya Allah, apa yang Allah kehendaki dan, pakai waw ya, wa syi'ta, dan yang engkau kehendaki. Jadi kalau pakai waw itu disamakan, ada penyamaan, disamakan antara kehendak Nabi dan kehendak. Seakan-akan kalau Allah berkehendak itu kehendak Nabi, kalau Nabi berkehendak itu kehendak Allah, sama kehendaknya Allah dengan kehendak Nabi. Maka Nabi marah. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aja'alta lillahi nidda? Kenapa kamu menjadikan aku tandingan bagi Allah? Kenapa saya dijadikan tandingan bagi Allah? Qul masya Allah wahda. Bilang hanya kehendak Allah semata. Saya tidak ada. Ya, coba sekali. Banyak contoh ya, banyak contoh nanti kita bahas. Baik. Jadi kita kembali kepada hadis. Jadi ini hadis ini kandung tauhid semua ini. Jadi pertama kita harus yakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Dan kita harus amalkan ini. Jangan ada ibadah kita kepada selain Allah. Semua ibadah sampaikan kepada Allah, tujukan kepada Allah, jangan dipalingkan kepada yang lain. Yang kedua tadi yakini, amalkan Muhammad itu hamba dan Rasul. Ini sebenarnya ada pembahasannya tentang syahadat Muhammad dan Rasulullah. Ketika kita menyatakan Muhammad itu hamba dan kita menyatakan Muhammad itu Rasul, itu ada konsekuensi yang harus kita amalkan sebenarnya. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar pengakuan Muhammad itu Rasul, tapi ada konsekuensinya
Dari ucapan kita ada konsekuensi yang harus kita amalkan. Apa itu? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab usul salafat, ta'atuhu fima amara. Kalau Anda meyakini Muhammad adalah Rasul, maka konsekuensinya gampang. Pertama, Anda harus taat. Taati Nabi. Karena Anda yakin dia Rasul, berarti harus ada taati Nabi. Taati semua perintahnya. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fima akhbara. Benarkan semua ucapannya. Benarkan. Masuk akal atau tidak? Yang penting Nabi yang bilang langsung benarkan. Oh iya, saya benarkan, saya yakin. Apapun Nabi bilang, ya, walaupun tidak masuk akal. Seperti Nabi SAW. Banyak orang tidak percaya kan? Wah, tidak mungkin. Masa jauhnya itu langit tidak sampai satu hari bisa. Dari apa sih? Bagaimana caranya? Karena tidak logik, tidak masuk akal manusia. Tapi Abu Bakar bilang, kalau ada Nabi bilang lebih parah daripada ini, saya akan benarkan kalau Nabi yang bilang. Ini seorang Muslim yang mengatakan Muhammad itu Rasul, maka dia harus benarkan semua ucapan Nabi. Tidak boleh ada yang dia tolak. Ketika Nabi mengatakan, kalau ada lalat jatuh di minuman kalian, apa kata Nabi? Faliyak misu, celupkan itu lalat, celup ke minumanmu. Sumban yarzau, kemudian ambil lalatnya buang. Silakan minum airmu, silakan minum minumanmu. Kenapa? Dan mengatakan fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhir shifa. Karena pada sayapnya ada racun, yang satunya penawarnya. Kita harus percaya. Ada sebagai orang enggak, saya tidak yakin dengan hadis itu. Ya, saya lebih percaya dokter kafir daripada hadis itu. Masa ada lalat katanya di kotoran baru bagi dia begitu ya, dia tidak, seorang Muslim tidak layak seperti itu. Sabda Nabi, ucapan Nabi harus kita junjung tinggi, harus kita yakini. Ini konsekuensi dari syahadat kita kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah. Jadi pertama taat, yang kedua benarkan semua beritanya, yang ketiga wajtinab ma nahaa anhu wa sadaq. Tinggalkan semua yang dilarang. Apa yang dilarang jangan lakukan. Yang keempat, ya wa la ya'budallaha illa bima syara'. Kalau Anda beribadah, ikuti syariatnya Nabi, ikuti petunjuknya Nabi beribadah. Jangan ibadah sendiri, jangan kelompok sendiri. Ya, Nabi tuntunannya sholat subuh 2 rakaat, Anda mau 3. Ya, itu tidak benar ya. Jadi ikuti ya ibadah yang Nabi syariatnya. Kemudian berikutnya, ya, tadi ya kita harus menyatakan bahwa Isa adalah hamba Allah. Jangan seperti orang Yahudi mengatakan Isa adalah anak zina. Na'udzubillah. Orang Yahudi mengatakan apa? Nabi Isa itu anak zina. Bukan Rasul, bukan hamba, bahkan dia anak zina. Ibunya juga pezina. Na'udzubillah, itu Yahudi. Maka kita umat Islam mengatakan tidak. Nabi Isa adalah hamba Allah. Jangan pula seperti orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara mengatakan apa? Nabi Isa adalah Tuhan. Bukan lagi hamba Allah, tapi Nabi Isa adalah Tuhan. Karena mereka mengatakan anak Tuhan. Jadi kalau bilang Tuhan, kalau bilang anak Tuhan, yang mana benar ini? Limplang. Nah, akhirnya mereka bilang Trinitas lah. Jadi kalau mereka bilang Isa adalah Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau mereka bilang bukan Tuhan, tapi anak Tuhan. Ini semua batil. Ini semua batil. Ya, maka sebagai seorang Muslim yang benarnya kita meyakini wa anna Isa abdullah, wa anna Isa abdullah. Isa itu adalah hamba Allah. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Wa rasuluh, dan Nabi Isa adalah Rasul Allah. Sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Adam, sama seperti Nabi Nuh. Kita harus yakini Isa adalah Rasul. Tidak seperti orang-orang Yahudi tidak mau imani, tidak, bukan Rasul, bahkan dia adalah zina, itu Yahudi. Iya. Kalau orang-orang Nasrani dia yakini Rasul, tapi Nabi Isa saja yang yakini Rasul, Nabi Muhammad tidak, bukan Rasul. Nabi Musa bukan Rasul. Umat Islam tidak seperti itu. Semua Nabi, semua Rasul
Rasul diyakini mereka Rasul Allah. Jangan seperti Yahudi yang hanya meyakini Nabi Musa sebagai Rasul, Nabi Isa bukan, Nabi Muhammad bukan. Jangan pula seperti orang-orang Nasara yang meyakini bahwa yang Rasul itu hanya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad bukan. Umat Islam meyakini Nabi Isa Rasul, Nabi Musa Rasul, Nabi Muhammad Rasul. Ya, itu akidah, bagian dari akidah. Kemudian berikutnya, dia yakini surga itu ada. Surga itu ada. Ya, kita harus percaya surga ada. Ya, begitu pula percaya yakin neraka itu ada. Ini ada berapa semua? Ini tadi seperti yang saya sebutkan. Kalau kita sudah mampu meyakini dan mengamalkan ini, ketika kita meyakini surga ada, maka konsekuensinya semangat beramal. Ketika kita meyakini neraka ada, maka hati-hati berbuat dosa, terutama syirik. Bukan sekedar yakin, tapi bagaimana keyakinan itu melahirkan, ada buahnya. Ada buah dari keyakinan kita melahirkan amalan. Semangat beramal ketika yakin ada surga. Semangat beramal untuk meraih surga. Ketika yakin ada neraka, hati-hati berbuat dosa supaya selamat dari neraka. Nah, apa keutamaannya bagi siapa yang mampu mengamalkan ini? Nabi mengatakan, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga, pasti. Kita pastikan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ala ma kana minal amal. Masya Allah. Ala ma kana minal amal. Apa maksudnya ala ma kana minal amal? Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah kitab Tauhid menjelaskan maknanya ada dua. Maknanya ada dua. Yang pertama kata beliau, ya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal. Maksudnya walaupun dia banyak dosa. Ala makana minal amal maksudnya apa? Allah akan pasti masuk surga. Allah pasti masukkan dia ke surga walaupun di dunia banyak sekali dosanya. Selama bukan syirik, ingat, selama bukan syirik, walaupun banyak dosa, menumpuk dosanya, dia berzina, dia minum khamar, dia semua dosa-dosa dia lakukan selain syirik. Tapi selama dia menjaga tauhid, terutama tadi yang saya sebutkan ini, la ilaha illallah dia jaga, tidak pernah ibadah pada selain Allah, tidak ada keyakinan pada selain Allah, cuma dia bermaksiat, ya kan? Dia bermaksiat itu masalahnya, di dunia bermaksiat, banyak maksiatnya. Maka Nabi mengatakan tetap dia akan masuk dalam surga walaupun banyak dosanya. Itu maknanya hadis. Cuma apakah langsung masuk? Diblender dulu, lah itu dia. Nah, tapi pasti masuk, itu pasti itu. Sudah pasti masuk, tidak mungkin tidak. Cuma sebelum masuk itu tadi diblender dulu karena dia riba. Dibersihkan dulu dosa ribanya. Lalu kemudian dimasukkan ke surga. Itu pasti, tapi pasti masuk. Pasti dia rasakan surga itu. Ya kan? Walaupun banyak dosa. Jelas? Itu maknanya adkhalahullahu jannata ala makanata. Dan ini keutamaan, termasuk keutamaan tauhid. Sudah ada jaminan surga untuknya walaupun tidak masuk langsung. Ya disiksa dulu beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, baru kemudian dia dimasukkan ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan orang yang syirik. Nah, sudah beberapa kali kita sampaikan. Tapi kalau orang berbuat syirik, sebaliknya. Kalau ada orang berbuat dosa syirik, tapi banyak ibadahnya, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tidak riba, tidak zina, tidak minum khamar, tapi syirik. Bisa kalau masuk surga? Tidak. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah.
Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, haram untuknya surga, tidak bisa masuk sama sekali. Wa ma'wahu nar, tempatnya neraka, tidak ada yang bisa menolongnya. Ini kebersihan. Bisa dibilang ya. Jadi kalau ada orang bertauhid tidak pernah berbuat syirik dan banyak masalah ini, maka tetap masuk surga. Ada harapan surga masih Allah berikan untuknya. Tapi kalau ada orang berbuat syirik tapi tidak ada dosa lainnya, syirik di dosanya, bahkan rajin sholat, rajin puasa, apakah dia masuk surga? Haram untuknya surga, langsung neraka dan kekal di dalamnya, tidak keluar selama-lamanya. Makanya hati-hati, syirik itu bahaya. Dosa paling bahaya itu syirik. Tidak ada lagi lebih bahaya daripada itu. Makna yang kedua adalah makanan dan amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya, kata beliau, fatakunu manzilatuhu fiha bihasabi amalihi. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan tingkatannya di surga sesuai dengan amalnya di dunia. Nah, itu maksudnya. Jadi orang yang bertauhid tadi mengamalkan tadi yang kita sebutkan di hadis itu masuk surga. Terus di surga di mana tingkatannya? Ada makanan dan amal sesuai amalnya di dunia. Kalau amalnya banyak ya tingkatannya tinggi. Tapi masuk surga dia masuk surga. Terus bagaimana di surga di mana tingkatan level berapa dia? 1 atau 2, 3? Nah, tergantung seberapa banyak amalnya di dunia. Ya, tergantung bagaimana sholatnya, seberapa banyak sholatnya, seberapa banyak puasanya, seberapa banyak sedekahnya, itu maksudnya. Sesuai dengan amalnya di dunia. Tingkatannya di surga ketika dimasukkan itu sesuai dengan tingkatan amalnya di dunia. Ya, karena surga itu kan bertingkat ya. Surga itu bertingkat, berlevel-level. Ada level 1, ada level paling tinggi. Ya, yang paling tinggi kata Nabi Al-Firdaus. Surga Al-Firdaus, dan itulah surganya Nabi, disitulah Nabi nanti berada. Untuk mencapai level surga Nabi ini butuh perjuangan tentu, butuh mujahadah. Jadi apa yang menaikkan level kita di surga? Di antaranya adalah amal ibadah kita di dunia. Jadi kalau amal tak menurut, ya sama kalau kita mau belanja, kalau doi tadi itu buat keciluan, kalau mau beli ikan besar susah, dapatnya bayiro, ya kan? Tapi kalau buat tak banyak, bisa beli ikan-ikan berkelas. Ya, begitu pula di dunia, kalau amal tak menurut, ya susah juga. Gimana mau naik? Iya, makanya jamaah sekalian, ada sahabat ya, bermalam bersama Nabi, namanya Rabi'ah bermalam bersama Nabi. Ketika Nabi bangun tengah malam mau sholat malam, dia siapkan air wudhunya Nabi disiapkan. Setelah disiapkan air wudhunya Nabi bilang begini, ya Rabi'ah, silakan minta sesuatu kepada apa yang kamu mau. Karena kamu sudah layani saya, maka sebagai tanda jasa saya, apa tanda balasan saya kepada kebaikanmu, mintalah apa yang kamu mau. Maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta kepadamu, saya ingin bersamamu di surga. Jadi bukan hanya minta masuk surga, tapi minta apa? Ingin bersama kamu di surga. Itu di surga Firdaus. Saya mau bersama kamu di surga Firdaus. Saya tidak mau yang di bawah-bawah, saya mau di atas. Memang begitu kalau seorang muslim, tidak boleh kita bilang, ya Allah masukkan saya ke surga biar emperan, yang penting masuk, tidak bisa begitu. Tidak boleh begitu ya, tidak boleh begitu, salah. Apa kata Nabi, idza sa'altumullah al-jannah, jika engkau meminta kepada surga, fas'aluhul firdaus al-a'la, minta surga yang paling tinggi, itu al-firdaus. Minta yang paling tinggi, jangan minta yang keras bawah. Itu kalau perkara akhirat kita tidak boleh yang di bawah-bawah, harus ke atas. Kalau perkara dunia biar kita di bawah, biar di orang di atas.
Kalau agama itu harus kita yang teratas, harus kita mengalahkan yang lain. Tidak boleh kita disaing. Ya, kalau perkara agama gitu, kalau perkara dunia, tidak usah. Ya, tidak usah terlalu banyak bersaing dengan orang, nanti terlewatkan. Ya, terlena kita dengan dunia, akhirnya lupa dengan maksud dan tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi jamaah sekalian, ya, maka Rabi'ah tadi berkata, saya mau bersamamu di surga. Nabi bilang begini, yang lain mau ada kayak Rabi'ah? Hawa kayak Rabi'ah, ada kayak yang lain? Kata seorang sahabat, tidak, itu dia. Itu siapa? Insyaallah. Padahal bisa saja ini sahabat minta apa? Minta supaya dikasih jabatan. Karena ini presiden. Tapi itu sahabat. Kalau kita baca sahabat itu riwayatnya, subhanallah, luar biasa. Ya, semangat mereka untuk akhirat luar biasa. Luar biasa. Coba dia disuruh minta apa? Minta apa dia? Mau masuk surga bersama Nabi. Tanya lagi sama Nabi yang lain, ada yang aktif. Tidak ada, itu saja. Maka kata kalau begitu begini. Kalau kamu ingin masuk surga bersama saya, bantu saya, tolong saya. Apa itu ya Rasulullah? Fa'inni bi kathratis sujud. Perbanyaklah sujud di dunia. Perbanyak sujud. Maksudnya apa perbanyak sujud, Pak? Perbanyak sholat maksudnya. Bukan sujud yang terpekan, bukan sujud yang top, bukan maksudnya media. Perbanyak sujud maksudnya apa kata Nabi? Perbanyak sholat. Ya. Perbanyak sholat sunnah. Jadi bukan hanya sholat lima waktu, naik level. Sholat lima waktu sudah aman, masya Allah, tidak perlu lagi ditinggalkan. Nah sekarang tingkatkan perbanyak sholat sunnah. Sholat rawatib, sholat duha, sholat witir, sholat malam, sholat tahiyatul masjid, sholat apa lagi yang sunnah? Sholat sunnah wudhu, perbanyak. Setiap selesai wudhu, sholat. Setiap waktu duha, sholat. Ya, malam, sholat malam. Setiap 5 waktu, sholat rawatib, jangan tinggalkan rawatib, duhur, ba'da duhur, sebelum duhur. Perbanyak itu maksudnya, perbanyak sujudmu, perbanyak sholatmu. Ya. Nah, jadi untuk naik level itu harus banyak ibadah. Harus kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi makna ada khalaqullahu jannah ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke surga kalau dia apa tadi mengamalkan yang ada di hadis tadi, mengamalkan 2 kalimat syahadat, kemudian meyakini Nabi Isa adalah hamba dan rasul, yakin dengan surga, yakin dengan neraka, ya. Dan maka ini dia keutamaannya, Allah akan masukkan dia ke surga ala ma kana minal amal. 2 kali tafsirnya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita akan lanjut lagi pada hadis berikutnya terkait dengan keutamaan tauhid. Allah a'lam. Baik, ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait mengenai surga. Sebuah riwayat seorang pemuda melakukan pencurian kain kafan. Ya, kain kafan. Ironisnya ya, setelah itu dia menjual kembali kain kafan. Nanti dia miskin. Tapi ironisnya dia perkosa lagi sang perempuan. Dia sudah ambil kain kafannya, maka dia perkosa karena dia mencintai perempuan itu. Ini sebenarnya dengan riwayatnya. Ya. Yang jelaskan saja. Terus dia mengharap kepada Rasulullah bahwa saya gelap seperti ini. Rasulullah mengatakan segera bertobat dan berilah makan kepada orang miskin di sekitar kampungmu. Ya. Namun faktanya dia tidak mempunyai apa-apa kan. Ya. Dan dia paling miskin. Ya. Setelah itu Rasulullah beri kalau begitu ya dia disedekahkan. Ya. Nah pertanyaannya, terus kedua adalah perempuan seorang pelacur di mana dia karena niat yang tulus memberikan minuman kepada seekor anjing. Ini simpel menantang. Ini ciptaan Allah SWT. Yeah. Tapi dia dipastikan bahwa dia masuk surga. Yeah. Ya, mungkin karena dia bertobat. Nah pertanyaannya adalah setelah kelakuan yang dia perbuatan yang dia lakukan ini adalah perbuatan baik kepada
baik kepada sesama manusia dalam hal tadi seorang pemuda, karena mungkin Rasulullah menyuruh bersedekah. Ya. Begitupun perempuan tadi sang pelacur memberikan minum kepada sang binatang, ternyata dia dijamin masuk surga. Nah pertanyaannya adalah, apakah dengan perbuatan yang baik tadi ini sudah menggugurkan dosanya, baik kepada si pemuda dengan cara bersedekah maupun kepada sang pelacur yang memberikan minum kepada sang binatang, dan tidak ada lagi tuntutan atau pertanggungjawaban dari kemudian. Nah itu, apakah ini sudah dijamin masuk surga dan tidak ada lagi tanggung jawab, artinya yang tidak dia masuk neraka dengan cara di blender tadi. Baik. Terima kasih. Baik. Iya. Tentang kisah tadi, saya Allah alam tentang kebenaran kisah itu. Tapi ada kata benar kisahnya, benar. Tadi dia mencuri kain kafan, kemudian dia meludahi wanita, kemudian disuruh tobat. Kemudian disuruh beri makan, tapi di kisah dikatakan masuk surga. Baik. Ya kalau sudah tobat sudah jelas, ya kan? Apapun maksiat orang, seberapa banyak pun kalau tobat sudah selesai. Ya. Kata Nabi SAW, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka seperti dia tidak berbuat dosa. Dianggap tidak berbuat dosa, berarti terhapus. Jadi misalnya tadi dia tercatat dia sebagai orang pelaku maksiat, banyak bla 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 itu. Begitu dia bertobat langsung Allah hapus. Gitu. Jadi tidak ada lagi pertanggungjawaban dari maksiat yang sudah dilakukan, sudah dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dia tobat kan, yang penting tobatnya benar, betul-betul tidak mau pulang. Baik, apalagi ditambah lagi dengan amal, wah dia lain lagi. Nabi mengatakan ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'us sayyi'atan hasanatan tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan kata Nabi, ikutkanlah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan, keburukan. Yang dimaksud di sini, sebagian ulama mengatakan hadis ini, tafsirnya hadis kata sebagian ulama, ikutkanlah kejelekan dengan kebaikan. Maksudnya kebaikan itu tobat. Tadi maksiat, setelah tobat, maka tobat akan menghapus kejelekan itu. Jadi di Al-Quran dikatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Di Al-Quran Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Maksudnya kata para ulama, Allah menghapus catatan dosa dan catatan kebaikan. Ya, tadi dicatat sebagai orang yang berbuat maksiat. Ketika dia bertobat, dihapus dalam catatan itu. Maka tidak ada lagi pertanggungjawaban di hari kiamat. Itu sudah tobat begitu ya. Nah, dan itu rata-rata sahabat begitu. Umar bin Khattab, bagaimana sebelum Umar tobat? Luar biasa kan? Umar syirik, Umar membunuh, Umar begini. Perilaku jahiliyah, semua yang namanya perilaku jahiliyah semua itu ada. Berzina lah, semua ada. Riba lah, semua ada. Tapi ketika Umar bertobat dengan tobat yang jujur, yang benar, kemudian bahkan diganti dengan amal-amal kebaikan di mana Umar tempatnya, sudah dijamin masuk surga. Jadi begitu, selama orang bertobat, maka semua yang telah berlalu itu sudah tidak ada lagi masalah. Barakallahu fiik. Jadi begitu. Nah terkait dengan syirik, mungkin fenomenal yang kita lihat mungkin di daerah. Yang perkataan syirik itu kan hanya tidak menyembah selain Allah. Iya. Tapi apakah dengan kelakuan, dengan berbaik dukun, bertanya kepada sang dukun dan berobat kepada sang dukun ini, apakah itu masuk urutan syirik? Iya. Syirik kecil atau syirik besar? Dan itu apakah Allah akan turun? Insyaallah. Jadi kita semua akan ada di sini, terungkap semua. Di sini bab banyak sekali. Kita ada semua nanti pembahasan tentang dukun. Kita akan sebutkan nanti contoh-contoh kesyirikan. Itu nanti jelas. Kita akan bahas nanti ada babnya semua, contoh syirik besar, contoh syirik kecil, contoh syirik dalam bentuk ucapan, contoh syirik dalam bentuk perbuatan. Ada semua nanti insyaallah. Termasuk masalah dukun ada babnya, bab tentang dukun nanti ada. Insyaallah taala. Yang jelas kalau orang datang ke dukun bermasalah tauhidnya pasti. Bahkan bisa kafir dia kalau dia percaya.
Ya, nanti ada masa-masa syirik, ada syirik kecil, ada syirik kecil. Seperti dia berkata, kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena dokter ini mati dia. Kalau bukan karena ini dokter ini ahli, kalau bukan tidak ada dari dia sudah mati dia orang. Itu syirik. Kalau bukan karena dokter ada, bisa tidak sakit. Ah itu. Pokoknya dia ketika dapat nikmat atau terhindar dari celaka, yang dia sembuh semua orang, kalau bukan karena itu orang, saya sudah tidak ada harga diri. Nah kayak gitu kan, itu syirik, masuk syirik itu. Syirik dalam bentuk ucapan, syirik kecil. Ya, seperti juga tadi Masya Allah wa syi'ta, ketika dia berkata ke Nabi, ya atas kehendak engkau dan atas kehendak Allah dan kehendaknya Nabi, itu masuk syirik kecil. Banyak contohnya syirik kecil. Seperti bersumpah, dia bersumpah bukan nama Allah. Seperti ada yang pernah saya dapat video, ada seorang kiai mengatakan demi Rasulullah. Itu tidak benar, itu syirik. Ya, Nabi mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah bukan nama Allah dia sebut, maka dia telah syirik. Seperti dia mengatakan demi Rasulullah, demi nenek moyangku, demi tanah airku, demi pokoknya tidak boleh bersumpah bukan nama Allah. Kalau bersumpah demi Allah, demi Allah, pokoknya Allah. Atau nama-nama Allah demi Ar-Rahman, demi Al-Malik, demi Al-Jabbar. Tidak boleh kita bersumpah nama selain Allah yang disebut, maka kita syirik. Nah, jadi syirik itu jangan dipahami syirik itu hanya menyembah selain Allah. Tidak, banyak boleh syirik. Bahkan ada syirik yang kadang kita tidak sadari. Syirik dalam bentuk cinta, namanya syirkul mahabbah. Ya, seperti orang yang cinta kepada dunia daripada Allah, itu masuk syirik. Lebih cinta kepada istrinya daripada Allah. Ketika istrinya mau begini, mau A, sementara Allah mau B. Allah tidak mau A, tapi istrinya mau A. Maka dia turuti istrinya, dia tidak pedulikan apa maunya Allah. Maka ini syirik. Syirik dalam masalah cinta, lebih mendahulukan cintanya kepada makhluk daripada cintanya kepada Allah. Itu gantiannya. Jadi boleh kita mencintai makhluk, tapi jangan sampai cinta kita kepada makhluk lebih besar daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak insyaallah. Baik. Masih ada? Iya, silakan. Tadi saya bilang bahwa tobat itu menyelesaikan dosa-dosa. Namun ada sebuah riwayat di masa Rasulullah, seorang perempuan yang berzina, yang akhirnya hamil dan bertobat menyampaikan kepada Rasulullah, bertobat mengakui kesalahannya dan bertobat. Namun tobat itu tidak cukup. Tetap Rasul melakukan hukuman kepada perempuan tersebut dengan dirajam. Artinya bahwa dengan fakta ini bahwa tobat itu tidak cukup, harus ada hukum yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau orang membunuh, dia membunuh, ada hukum bahwa dia harus dikisos, walaupun dia bertobat. Begitupun faktanya tadi. Ini orang sudah berzina dan dia bertobat. Bahkan tobatnya melebihi penduduk Madinah pada waktu itu. Tapi Rasul tetap melakukan rajam sampai dia mati. Jadi tidak cukup menurut saya, tidak cukup dengan tobat, tapi ada hukum yang harus diberlakukan yang sudah Allah tetapkan kepada kita manusia untuk diterapkan. Ya baik. Jadi kalau saya tadi mengatakan tobat sudah cukup, maksudnya itu sudah cukup menghapus dosa. Untuk dosanya sudah cukup, tobatnya itu sudah cukup untuk menghapuskan dosanya yang telah berlalu. Artinya dosanya sudah tidak dianggap lagi. Cuma ada memang dosa, sebagian dosa kalau dilakukan itu harus kena hukuman di dunia. Dalam Islam ada namanya hukum had. Kalau kita buka buku-buku fikih, ada pembahasan kitabul hudud. Pembahasan fikih, kitab tentang hukum-hukum had. Jadi dalam Islam ini ada dosa, ada maksiat. Kalau itu dilakukan harus dihukum di dunia.
Walaupun dia sudah taubat tetap dihukum. Tapi tidak sama dosa gitu. Sebagian dosa. Contoh dosa apa? Zina, mencuri, minum khamar, menuduh, ya itu. Jadi pertama zina. Walaupun dia sudah taubat, untuk tobatnya itu menghapus dosa. Sudah jelas menghapus dosa tobatnya. Tetapi tetap dijatuhkan hukum had namanya dituduh hukum Islamnya. Apa hukum Islamnya bagi pezina? Dirajam. Nah, jadi memang betul itu harus kena dulu. Tapi nanti dia kena hukum itu kalau dia melapor atau ketahuan. Ya, itu perempuan akan melapor. Bahkan ketika dia melapor, Nabi berusaha memalingkan diri kan. Nanti kena hukum had itu kalau kedapatan atau ada saksi melihatnya 4 orang kedapatan atau dia yang mengaku sendiri. Nah, itu kena hukum had. Zina, minum khamar. Walaupun dia taubat, tapi kalau didapat minum khamar, ada yang melihatnya 4 orang, ditangkap, dicambuk 80 kali. Itu hukum had namanya, harus dicambuk. Hukum Islam namanya, hukum Islam. Ya. Kemudian apa lagi? Mencuri, potong tangan. Dia tobat, betul tobat. Ketika dia tobat, Allah maafkan dosa. Tapi tetap harus kena hukuman di dunia. Hukuman di dunia bagi pencuri adalah potong tangan. Harus kena itu namanya hukum had. Kemudian yang menuduh perempuan berzina. Dia tuduh orang, kamu berzina. Dia tuduh ya. Sementara dia tidak punya bukti. Kalau ada orang menuduh tidak ada buktinya, dia tidak punya saksi 4 orang, makanya tidak boleh saling menuduh. Dalam Islam dosa itu menuduh orang. Harus punya bukti 4 orang yang adil, 4 orang yang soleh. Kalau 4 orang ini iya betul dia bersih. Tapi kalau tidak sampai tidak cukup buktinya hanya 3 orang. Ini orang dianggap fasik dan dicambuk. Jadi ada beberapa maksiat, ada beberapa dosa memang itu tobatnya. Kalau tobatnya cukup untuk menggugurkan dosa, tetapi tetap harus menjatuhkan hukum di dunia. Itu namanya hukum Islam. Tapi apakah semua dosa begitu? Tidak. Riba, kalau riba tidak ada hukum hadnya. Dia ya hukumnya Allah di dunia. Apa hukumnya Allah di dunia untuknya yang berupa ya permasalahan di dunia, ya kan? Tapi tidak ada hukum hadnya yang begitu. Jelas ya? Nah, bagaimana dengan kita yang tidak menerapkan syariat Islam? Apakah kita ini cukup dengan tobat? Nah, sementara ada perintah melakukan hukuman tajam, ini wajib. Nah, sehingga tobat kita ini, ya mohon maaf yang melakukan maksiat tadi yang harus ada hal di situ, ada hukum fisik di dunia ini, tetap tinggal tanggung jawab kan? Nah, ini tanggung jawab siapa yang kita laksanakan? Jadi tetap ketika ada seorang yang berzina, dia bertobat kepada Allah, itu sudah jelas. Allah ampuni dosanya, Allah maafkan dosanya dan seterusnya. Baik. Adapun hukuman had itu tadi disebutkan oleh Nabi, kalau ada orang kena hukum itu ya, maka hukum itu menjadi kebaikan lagi baginya. Sampai dosanya terhapus, maka hukuman itu tadi di dunia yang kena hukum had tadi itu akan mengangkat derajatnya nanti di surga. Itu sebagai pengangkat derajatnya karena sudah dapat hukuman. Jadi dosanya menggugurkan, tobatnya menggugurkan dosa zinanya, dan hukum had yang ditentukan itu sebagai akan mengangkat derajatnya nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang pertanyaan juga tadi, bagaimana kalau kita ini di Indonesia? Di Indonesia tidak diberlakukan hukuman itu ya. Nah, kalau di Saudi iya, Saudi pakai hukum Islam. Nah, maka ini kembali kepada tanggung jawab pemerintah. Ya, tanggung jawab pemerintah. Karena kita tidak boleh orang per orang, tidak boleh tidak boleh. Kamu mesti sini saya tanya. Tidak bisa, haram, tidak boleh begitu ya. Ya, hukum had itu yang memenangkan pemerintah. Tidak boleh orang per orang, tidak boleh lembaga, tidak boleh organisasi
tapi itu dikembalikan kepada penguasa. Nah, cukup ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.